Tapi dari sudut pandang analisa atau apa yang disampaikan oleh Ibu Kony Bakri, ini menjadi satu pembenaran seolah-olah memang terjadi komando, seolah-olah memang ada pengerahan. Karena untuk masalah knalpot brong ini itu terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi baru sekarang TNI, oknum-oknum TNI kompak untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang yang menggunakan knalpot brong. Malah waktu aku ngajar di Sesko itu kan aku kan dosen tamu di Sesko Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Sesko TNI. Jadi kalau yang marah sama gue tuh ngomong sebagai dosen Sesko, jadi gue nggak bilang Angkatan Darat. Makanya nggak mungkin, menurut aku ya, jangan malah nih Pak Kasat ya, nggak mungkin dari satuan tuh keluar 15 orang jurung gitu keluar. Tanpa komando. Tanpa komando. Berarti ada komando. Kecuali dari pohon beringin dekat situ kesambet. Selamat malam semuanya. Kemarin saya sempat podcast dengan Ibu Kony Bakri di UTV dan ada satu pernyataan dari Ibu Kony yang sampai sekarang membuat saya terngiang-ngiang gitu ya, membuat saya kepikiran dan melihat ini adalah sebuah masalah yang sangat-sangat luar biasa serius dan harus segera diselesaikan. Kira-kira Ibu Kony bilang begini, bahwa kasus yang terjadi di Boyolali, pengeroyokan terhadap relawan Ganjar yang dilakukan oleh belasan oknum TNI, menurut Ibu Kony, sulit rasanya itu tidak ada komando. Jadi, prajurit TNI itu adalah manusia yang disempurnakan, yang terikat dengan banyak sekali aturan. Jadi, jangankan keluar markas dan kemudian melakukan pengeroyokan. Mereka keluar dari markas saja, itu ada aturannya. Nggak bisa seenaknya begitu saja. Apalagi kemudian bersama-sama belasan orang melakukan pengeroyokan. Ini sulit sekali tidak ada komando katanya. Jadi dalam bahasa lain ya kayaknya memang ada yang mengkomando itu, ada yang menyuruh untuk melakukan pengeroyokan. Dan dari sini saya melihat juga pernyataan Ibu Kony ini seperti sebuah gambaran situasi atau emosi perasaan para prajurit TNI hari ini yang ada di dalam terkait situasi yang terjadi di Boyolali. Karena ya kalau prajurit TNI yang lain jelas mereka tidak boleh membantah pernyataan Kasat misalkan, tidak boleh berpandangan berbeda atau menyampaikan, menyuarakan pendapat secara terbuka. Jelas itu tidak bisa mereka lakukan, tapi dari Ibu Kony ini menjadi satu saluran gitu. Karena Ibu Kony ini adalah pengamat keamanan dan kemudian beliau juga pengajar di TNI. Jadi beliau adalah guru di TNI dan murid-muridnya adalah prajurit TNI, mungkin juga sebagiannya adalah beberapa orang jenderal gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kony ini menjadi satu ibarat perwakilan dari banyak sekali pernyataan prajurit-prajurit TNI yang ada di dalam. Itu dalam kesimpulan saya, karena ketika Ibu Kony menyampaikan ini, ya saya yakin dia juga sudah paham dengan apa yang terjadi di dalam sana. Bagaimana orang-orang merespon terkait situasi pengeroyokan yang terjadi di Boyolali. Tapi di luar itu, saya melihat kalau ini memang benar-benar terjadi komando gitu ya. Ada pengerahan, ada yang nyuruh untuk melakukan pengeroyokan terhadap relawan Ganjar. Ini terus terang menjadi satu peristiwa, satu masalah yang sangat-sangat serius dan mengerikan. Karena relawan Ganjar kemudian dioperasi, dikomando untuk dikeroyok seperti itu tujuannya apa? Dan apa yang melatar belakanginya? Ini kan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa sampai kemudian ada arahan untuk melakukan pengeroyokan? Dan setelah terjadi pengeroyokan, apa kemudian yang ingin dicapai dari pengeroyokan itu? Dan lebih penting dari itu yang nomor 3 adalah siapa yang punya kepentingan dan kemudian melakukan pengerahan terhadap oknum-oknum TNI ini untuk melakukan pengeroyokan terhadap relawan Ganjar. Jadi ya ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan misteri yang mungkin tidak akan terjawab, tapi bisa juga beberapa hari ke depan ini akan dibuka seluas-luasnya. Dan dari sini ini juga menjadi satu pesan kepada kami, pada para relawan Ganjar, kalau untuk relawan di daerah yang tidak dikenal oleh banyak orang, yang pergerakannya tidak leluasa, tidak luas gitu ya, kemudian bisa dipukuli seperti ini, maka bagaimana kabar orang-orang yang relawan Ganjar yang lain yang ya cukup
luas pergerakannya atau dikenal oleh banyak orang. Jangan-jangan sekarang juga menjadi incaran atau menjadi bagian dari daftar orang-orang yang dilakukan operasi atau diserang. Saya nggak tahu, semoga itu tidak terjadi. Semoga, harapan saya, semoga apa yang terjadi di Boyolali tidak terjadi lagi. Tapi kalau ngelihat dari situasi kemarin gitu ya, saya sebenarnya tidak mau bikin video ini, tapi kemarin terjadi lagi pengeroyokan di Manado. Dan sama masalahnya, dipicu oleh knalpot brong. Sehingga ya dari satu sisi kacamata awam, mungkin ini seperti ingin membenarkan, gitu ya, ingin membenarkan kasus yang terjadi di Boyolali. Jadi seolah-olah ini ingin dinormalkan, gitu ya, bahwa ya memang knalpot brong itu berisik, mengganggu, dan kemudian layak para pelakunya untuk dipukuli atau dikeroyok. Ini dari sudut pandang awam. Tapi dari sudut pandang analisa atau apa yang disampaikan oleh Ibu Connie Bakri, ini menjadi satu pembenaran, seolah-olah memang terjadi komando, seolah-olah memang ada pengerahan. Karena untuk masalah knalpot brong ini, itu terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi baru sekarang TNI, oknum-oknum TNI kompak untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang yang menggunakan knalpot brong. Jadi ya mungkin ini adalah satu pembenaran, mungkin juga ada upaya-upaya untuk memfokuskan masyarakat kepada knalpot brong dibandingkan kasus pengeroyokannya. Karena nampaknya seperti yang saya sampaikan di video kemarin gitu ya, saya bilang bahwa dari isu atau masalah knalpot brong yang menyasar relawan Ganjar ini, itu menjadi pembuka atau membuka peluang bagi Ganjar Mahfud bisa langsung menang di bulan Februari. Dan nampaknya ini menjadi satu masalah yang sekarang jadi membuat kubu lawan Ganjar itu panik luar biasa. Karena semua pihak seolah-olah ingin diarahkan kepada knalpot brong, bukan kepada kasus pengeroyokannya. Itulah kenapa Gibran bicara soal knalpot brong. Kemudian Kaisang juga bicara knalpot brong, meminta relawannya untuk tidak memakai knalpot brong, meskipun relawan-relawannya tetap pakai itu. Ya karena memang ini menjadi satu kepanikan luar biasa, karena setelah kasus pengeroyokan terhadap relawan Ganjar itu menjadi pembuka peluang bagi Ganjar Mahfud untuk bisa menang satu putaran. Makanya mereka jadi bersuara soal knalpot brong, menyalahkan knalpot brongnya, sampai tidak membahas sama sekali soal pengeroyokannya. Tapi ya biarkan itu menjadi satu cerita politik tersendiri gitu ya. Kita lihat nanti di bulan Februari apakah Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran atau memaksakannya kepada putaran kedua. Tapi di sisi lain saya juga melihat oknum TNI yang melakukan pengeroyokan terhadap relawan Ganjar ini harus jelas kalau misalkan ada komando misalkan. Karena kalau dari penjelasan beberapa orang gitu ya dari TNI yang mengatakan bahwa itu spontanitas, ada terjadi kesalahpahaman dan sebagainya, saya melihat itu sulit untuk kemudian kita benarkan gitu. Karena ya kita bisa lihat dari CCTV itu memang dicegat gitu. Memang kompak sekali untuk mencegat dan kemudian menghantam relawan Ganjar. Jadi kalau berkaca kepada pernyataan Ibu Connie Bakri bahwa sangat mungkin atau sulit sekali ini tidak ada komando, ini harus dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang melatar belakanginya? Apa yang membuat kemudian ada komando seperti itu? Dalam referensi yang saya baca dari sekian banyak berita sebelum terjadi kasus pengeroyokan ini gitu ya, yang bisa kita lihat adalah kasus di mana Kaisang yang ada di Jawa Tengah yang melakukan acara diskusi dengan orang-orang PSI di sebuah restoran, kemudian merasa terganggu dan marah sekali. Dari muka Kaisang terlihat sekali marah karena ada pawai kader-kader dari relawan Ganjar. Jadi ada suara berisik knalpot brong gitu ya. Kemudian Kaisang nampak murka sekali. Dan beberapa hari setelah itu kemudian terjadilah pengeroyokan di Boyolali. Jadi kalau ini memang ada komando, maka saya curiga yang memotivasi, yang memicu terjadinya komando itu adalah kemarahan Kaisang, kemarahan anak presiden. Ya silahkan ini kemudian dilihat dan dibuktikan gitu ya, bagaimana cerita ini akan berakhir nantinya. Karena kalau kita melihat sampai hari ini,
sampai video ini saya buat, nampaknya sentimen negatif kepada Prabowo Gibran atas kasus ini itu semakin besar. Dan kemudian sentimen negatif kepada TNI juga semakin besar gitu. Karena ya orang-orang mungkin kita tidak suka dengan knalpotbrong, saya juga nggak suka gitu ya. Tapi pengeroyokan atau pemukulan terhadap orang masyarakat yang dilakukan oleh oknum TNI, saya lebih nggak suka dengan pengeroyokan itu. Oke, kita nggak suka dengan knalpotbrong, tapi kita lebih tidak suka kepada pengeroyokan. Sehingga sentimen-sentimen negatif ini kemudian ya sulit untuk kemudian dibenarkan gitu. Karena kalau terjadi di Manado, kemudian terjadi lagi pengeroyokan terhadap orang yang menggunakan knalpotbrong, maka ya saya nggak tahu akan ada beberapa kejadian lagi untuk membenarkan ini. Karena kalau kita melihat dari kejadian yang berbeda di Manado kemarin, di mana ada pawai untuk mengantar jenazah juga menggunakan knalpotbrong dan kemudian dipukuli oleh oknum-oknum TNI gitu ya. Ya, itu jadi menjadi satu pembenaran dan mungkin juga menjadi pesan atau alarm bagi kita ke daerah-daerah lain untuk tidak menggunakan knalpotbrong. Karena di situasi seperti sekarang, di minggu-minggu sekarang, mungkin oknum-oknum TNI juga akan melakukan pengeroyokan dan pemukulan lagi. Karena kalau di Manado ada orang ngantar jenazah ternyata bisa pakai knalpotbrong. Kalau di daerah-daerah lain seperti di Jawa Timur misalkan, ya orang haji dan umroh itu ya dipawai dengan knalpotbrong. Jadi jangan-jangan setelah ini terjadi lagi di Jawa Timur. Karena yang namanya haji umroh di Jawa Timur itu terjadi sepanjang tahun. Orang umroh itu sepanjang tahun. Dan selalu ada knalpotbrong yang melewati markas-markas TNI. Ya selama ini nggak ada masalah. Tapi setelah ini kayaknya itu akan menjadi masalah dan akan ada lagi pengeroyokan atau pemukulan. Sehingga dari sini saya setuju sekali dengan Ibu Koni yang mengusulkan bahwa knalpotbrong ini sebaiknya dilegalkan saja kalau memang prajurit TNI atau Kasat atau Dandim merasa itu bukan sebuah kesalahan bagi para prajuritnya. Kalau memang itu dianggap ya TNI manusia biasa dan kemudian marah dan sebagainya, ya sudah sekalian dilegalkan gitu. Jadi operasi untuk melakukan penertiban terhadap knalpotbrong itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu operasi militer selain perang. Karena operasi militer selain perang itu kan penanganan terhadap teroris, pengamanan terhadap keluarga presiden, pengamanan terhadap keluarga presiden, dan kemudian pengamanan terhadap tamu-tamu negara. Mungkin juga ditambah satu lagi gitu, pengamanan terhadap knalpotbrong. Jadi kalau ada orang pakai knalpotbrong ya bisa dipukuli, bisa diculik, bisa dibunuh, sama seperti yang terjadi kepada teroris misalkan. Sehingga kalau ini yang dilakukan ya biarkan rakyat kemudian nanti yang akan menilai. Tapi dari saya pribadi gitu ya, saya melihat bahwa cerita-cerita seperti ini kalau ingin terus dilanjutkan, terus dilakukan pembenaran-pembenaran, terus terjadi pengeroyokan atau pemukulan terhadap orang yang pakai knalpotbrong, itu bukan tujuan untuk menormalkannya, nampaknya tidak akan terjadi. Artian orang tidak akan membenarkan pemukulan itu. Sekalipun kita tidak suka dengan knalpotbrong. Kita nggak suka. Tapi kita lebih tidak suka kepada arogansi dan pemukulan yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI. Sehingga ya kalau ini dilanjutkan silahkan, terserah gitu ya. Tapi masyarakat nampaknya di Pilpres, konteks Pilpres 2024 akan semakin takut untuk memilih Prabowo dan Gibran. Karena yang identik dengan aparat adalah Prabowo. Yang identik dengan pengerahan aparat adalah Gibran. Sehingga arogansi dan kesombongan ini akan dibayar dengan sangat-sangat luar biasa di Februari 2024 mendatang. Kita lihat apakah Pak Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran. Kalau ngelihat situasi seperti sekarang, nampaknya itu bisa terjadi. Apalagi kalau kemudian isu ini terus digulirkan, pengeroyokan, pemukulan ini terus terjadi berkali-kali ke depan. Kita lihat saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.